Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan kita akan tanya ke masyarakat bagaimana opini mereka. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Kita mulai dari berita yang pertama, yaitu berita tentang penolakan jenazah COVID-19 di beberapa daerah oleh oknum-oknum tertentu. Ada di antaranya beberapa daerah seperti Semarang, Banyumas, Bandung, Minahasa Utara, Gorontalo, dan beberapa daerah lainnya. Dan seperti apa opini dari masyarakat? Ini dia komentarnya. Kalau untuk saat ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya penolakan jenazah COVID-19 ya. Karena sudah banyak tausiah-tausiah dari para ustadz yang menyebutkan bahwa kita sebagai umat muslim wajib untuk menghargai atau menghormati jenazah. Jadi walaupun orang tersebut sudah meninggal dan sudah menjadi jenazah, masih merupakan tanggung jawab kita untuk menghargai jenazah tersebut. Dan kita tidak mempunyai hak untuk tidak menerima jenazah tersebut. Karena memang mereka layak mendapatkan tempat yang sesuai. Itu sangat disayangkan sekali dan saya mengecam orang-orang yang menolak tersebut karena tidak seharusnya mereka melakukan itu. Kalau menurut saya ini sangat tidak manusiawi sekali karena kalau orang yang sudah meninggal itu kan belum tentu virusnya itu masih hidupnya. Seharusnya masyarakat itu menerima. Balik lagi ke rasa kemanusiaan masing-masing sih. Sama masyarakat terlalu parno jadinya begitu. Sebenarnya menurut gue sih nggak apa-apa. Soalnya kan mereka udah dikubur secara proper, jadi ya nggak apa-apa kan. Menurut saya orang-orang yang ngusir itu tidak punya rasa empati dan tidak punya rasa berterima kasih. Kenapa? Karena mereka tidak sadar si petugas-petugas medis ini sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang terpapar COVID-19. Bahkan beberapa perawat pun jadi terpapar gara-gara mereka merawat pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Saya rasa ini sangat tidak manusiawi sekali karena belum tentu petugas medis itu terjangkit penyakit COVID-19 dan mereka merupakan pahlawan yang di garda terdepan dalam masa corona seperti ini. Menurut gue itu sangat gak manusiawi banget. Soalnya apa sih susahnya menghargai mereka yang berjuang di lini terdepan dalam menghadapi COVID ini kan? Maksudnya kayak amit-amit kalau mereka tertular juga, mereka tuh tahu apa yang harus dilakukan. Jadi untuk sampai diusir itu sih, itu gak setuju banget sih gue. Jadi kalau di Indonesia memperlakukan para tim medis dengan cara seperti itu sangat miris. Jadi mohon buka hati kalian, buka empati kalian, karena mereka manusia. Ingat, mereka pun punya keluarga, mereka punya anak, punya istri, mereka punya suami, dan bahkan mereka rela meninggalkan keluarga mereka demi menyelamatkan orang-orang yang terdampak COVID-19. Harusnya sebagai masyarakat itu bersikap menerima para medis tersebut dan mematuhi segala apa-apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan seharusnya masyarakat memberikan apresiasi tertinggi untuk petugas-petugas medis karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, petugas medis ibaratnya pahlawan karena mereka sudah membantu kita
melawan virus ini dan merawat korban-korban yang mungkin jatuh karena terinfeksi oleh virus ini. Menurut gue simple sih, masyarakat cuma harus ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Pemerintah udah mikirin yang terbaik buat kita, apa sih susahnya diturutin gitu. Solusinya itu ya kita harusnya apresiasi mereka ya, bukan mencemooh mereka, kita mendoakan, mengapresiasi, semoga mereka, perjuangan mereka mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang pertama, gue lockdown mandiri dulu, gak keluar rumah kecuali itu urgent banget. Sama jaga pola tidur, pola makan, olahraga juga biar badannya fit, biar imunitasnya meningkat. Ya simple sih, tapi itu usaha gue buat terhindar dari COVID-19. Ya, jadi usaha kita bersama ya, bukan cuma usaha saya pribadi. Usaha kita bersama untuk menanggulangi COVID-19 sama dengan himbauan pemerintah pusat, yaitu yang pertama melakukan social distancing, kemudian yang kedua melakukan gaya hidup sehat atau makan makanan dengan pola yang sehat, vitamin, mineral, dan kecukupan gizi yang baik. Kemudian yang ketiga, rajin mencuci tangan setelah beraktivitas dari manapun. Keempat, sering-sering ganti baju ya ketika kita dari luar ruangan. Kelima, tetap stay di rumah aja apabila memang tidak ada satu kepentingan yang mendesak, karena itu akan menghambat atau menghindari kita terpapar dari virus corona. Yang pertama yang saya lakukan adalah rajin cuci tangan, pastinya sesuai sama himbauan dari WHO. Yang kedua adalah saya menerapkan physical distancing alias jaga jarak sama orang lain. Jadi kalau nggak perlu amat, saya tidak akan ke tempat yang banyak kerumunan. Yang ketiga, berdoa sama Tuhan supaya saya dihindarkan dari virus yang sedang mewabah sekarang ini. Itu saya berusaha diam di rumah atau stay at home dan menghindari kerumunan massa. Saya yakin banget Indonesia akan segera pulih. Kenapa? Karena sekarang kita sudah mulai sadar akan bahayanya virus ini. Kemudian saya juga yakin, kadang lihat dari report di berita juga, kasusnya memang masih lumayan tinggi, tapi kasus yang sembuh juga semakin bertambah. Saya juga berharap kita tidak akan tambah kasus baru. Pokoknya saya yakin banget Indonesia akan segera pulih dari penyakit ini. Seberapa yakin gue Indonesia bakal pulih dari COVID-19? Gue pribadi sih 101% yakin Indonesia bakal pulih dari COVID-19 kalau masyarakat nurut sama pemerintah, ikutin anjuran yang dikasih pemerintah, nurut deh pokoknya. Negara tetangga aja bisa, masa negara kita enggak? Ya kan? Thank you. Apabila masyarakatnya mau menuruti apa-apa yang pemerintah canangkan atau pemerintah tetapkan saja. Saya keyakinan akan mencapai 90%, 99,9% akan mencapai segitu apabila warga Indonesia bersatu dalam artian apa? Bersatu dalam artian turut himbauan pemerintah. Jadi kalau pemerintah melarang untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar, tolong dijaga. Kemudian melakukan social distancing, kemudian tidak bersalaman, tidak bersentuhan, kemudian tidak menerima tamu yang memang datang dari daerah terdampak atau zona merah. Kemudian lagi tidak melakukan, yang paling baru, tidak melakukan mudik
hati-hati ya, tidak melakukan mudik, karena perbedaan mudik dan pulang kampung berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau pulang kampung itu Presiden memulangkan orang-orang yang memang tidak berasal dari kota untuk dipulangkan ke tempat asalnya, itu namanya pulang kampung. Kalau mudik adalah warga atau warga, misalkan saya berdomisili di Lampung, kemudian saya berasal dari Tangerang. Ketika saya ke Tangerang berarti saya melakukan mudik, itu yang dihindari atau itu yang harus diperhatikan sebagai para pemudik, karena kita tidak tahu ketika kita mudik kita akan mendatangkan virus tersebut.